Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tema 1 kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video kita, jangan lupa kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar semuanya? Kita mulai dengan pembelajaran pada subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita awali dulu dari pembelajaran 1 dengan materi gagasan pokok dan organ gerak hewan dan manusia. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nanti kita akan ada kuis pada pelajaran kali ini. Amati lingkungan sekitar kalian. Nanti kalian pasti akan bertemu dengan beberapa hewan piaraan yang kalian sayangi atau beberapa hewan yang ada di lingkungan kalian. Selain itu, tentunya kalian akan menjumpai beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Coba kalian amati. Apa yang terjadi jika tumbuhan itu tertiup angin? Atau coba kita lihat bersama apa yang akan dilakukan, misalnya seekor kucing kita kejar. Tentunya dia akan lari, bukan? Tapi ingat ya, jangan sekali-kali mengejar induk ayam yang habis menetaskan anaknya. Berbahaya buat kalian loh. Tumbuhan yang bergerak karena tertiup angin terjadi karena makhluk hidup ini akan bergerak ataupun melakukan reaksi ketika menerima rangsangan. Begitupun hewan, ketika kita kejar dia akan berlari karena dia menerima rangsangan. Satu yang perlu kita garis bawahi, bahwa respon yang diberikan makhluk hidup ketika menerima rangsangan sehingga dia bergerak ataupun melakukan reaksi lainnya, ini disebut dengan iritabilitas. Paham semuanya? Disebut dengan apa? Ya, iritabilitas. Nah, satu hal yang perlu kita ingat kembali juga, bahwa bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup, di mana gerak pada makhluk hidup itu ada dua macam, yaitu gerak di tempat dan gerak berpindah tempat. Tumbuh-tumbuhan hanya dapat melakukan satu gerakan, yaitu gerak di tempat. Sedangkan hewan dan manusia dapat melakukan dua gerakan, yaitu gerak di tempat maupun gerak berpindah tempat, seperti berjalan dan berlari misalnya. Hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki sistem organ gerak yang lengkap, seperti otot sebagai alat gerak aktif dan juga tulang sebagai alat gerak pasif. Dan kita juga memiliki persendian yang memudahkan tulang-tulang kita bergerak. Otot kita dapat bergerak karena adanya kontraksi, sehingga tulang-tulang kita pun ikut bergerak. Dalam setiap satu gerakan, ada dua otot yang berperan berlawanan, yaitu berkontraksi dan relaksasi. Dari fungsinya sendiri, otot ada beberapa macam, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Sudah paham semuanya? Kita lanjutkan pelajaran kita. Alat gerak kita berikutnya adalah tulang. Tulang-tulang kita bergabung membentuk rangka yang berfungsi untuk meletakkan otot, untuk menguatkan tubuh kita juga adalah fungsi dari tulang itu sendiri. Di dalam tubuh kita memiliki 206 tulang yang terbagi dalam dua jenis tulang, yaitu tulang rawan yang bersifat elastis seperti pada hidung dan telinga, serta tulang keras yang banyak terdapat pada bagian tubuh lainnya. Coba raba telinga kalian. Mudah bukan untuk kita liak-liukkan, untuk kita gerak-gerakkan? Karena di sana terdapat tulang rawan. Kemudian pada hidung kita pun juga terdapat tulang yang bersifat elastis sehingga mudah kita untuk gerakkan. Tetapi pada tulang lain sulit kita menggerakkan tulang karena sifatnya yang keras. Bentuk tulang kita juga bermacam-macam. Ada tulang pipa, ada tulang pendek, tulang pipik, serta ada tulang yang tidak beraturan. Paham semuanya? Berikutnya kita akan mengenal dengan yang namanya sendi. Sendi ada dua macam, yaitu sendi yang memungkinkan untuk bergerak serta sendi yang tidak memungkinkan untuk bergerak.
Sampai di sini, sudahkah kalian simak dengan baik? Sudah siap untuk kuis semuanya? Oke, siapkan kembali buku dan alat tulisnya untuk kita masuk ke kuis kita ya. Yang pertama, tulis ya. Apa yang terjadi jika telinga kucing kalian sentuh dengan pelan? Sekali lagi, apa yang terjadi jika telinga kucing kalian sentuh dengan pelan? Nomor 2. Apa yang terjadi jika kalian lemparkan ikan atau sebuah tulang di depan kucing pada jarak sekitar 1 meter? Sudah ditulis semuanya? Yang ketiga, termasuk gerak apakah yang terjadi pada 2 persoalan tersebut? Nomor 4. Apa yang terjadi jika daun tumbuhan putri malu kalian sentuh? Sudah ditulis semuanya? Nomor 5. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan dapat bergerak? Sekali lagi, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan dapat bergerak? Kita lanjut ke nomor 6. Apa fungsi rangka pada tubuh kita? Sekali lagi, apa fungsi rangka pada tubuh kita? Berikutnya, di manakah dapat kita jumpai sendi mati pada tubuh kita? Yang terakhir, tunjukkan 2 bagian tubuh kalian yang memiliki tulang rawan. Sekali lagi, tunjukkan 2 bagian tubuh kalian yang memiliki tulang rawan. Jika sudah kalian tulis semua kuis kita ini, jangan lupa kerjakan di buku tugas kalian. Ya, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Selanjutnya masih pada pembelajaran 1 kali ini, kita akan belajar bersama mengenai gagasan pokok pada paragraf. Setiap kita membaca, baik itu pada buku pelajaran, pada koran ataupun majalah, kita akan menjumpai dengan yang namanya paragraf. Setiap paragraf merupakan satu kesatuan dari beberapa kalimat yang memiliki satu inti atau jiwa yang menjadi pokok pengembangan paragraf itu sendiri. Nah, hal itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat kita jumpai di awal paragraf, di akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, maupun tersirat secara keseluruhan dari paragraf itu sendiri. Nah, anak-anakku semua, untuk mengasah pemahaman kalian tentang gagasan pokok ini, coba kalian cari 5 paragraf dari koran atau majalah, lalu gunting dan tempelkan di buku tugas kalian. Selanjutnya, carilah gagasan pokok dari setiap paragraf yang kalian jumpai pada koran atau majalah tadi. Baiklah anak-anakku semua, kita ingat kembali review dari video awal yang Ibu sampaikan hari ini. Yaitu yang pertama, kita sudah mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia maupun sistem yang menyusun organ gerak kita. Serta kita sudah belajar mengenai gagasan pokok ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, terus belajar supaya kalian menjadi anak pintar semuanya dan kedepannya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kita akhiri pertemuan kita pada video yang pertama ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.